Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Adzim. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Dan salah satu di antaranya adalah nikmat iman. Mudah-mudahan nikmat iman ini akan kita bawa sampai akhir hayat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat atau pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi sudah saya bacakan yaitu salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 155 ya. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Sadaqallahul adzim. Maksud ayat tersebut adalah demi sesungguhnya akan kami uji kamu dengan suatu cobaan, yakni ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, manusia, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar atas cobaan itu. Dilanjutkan ayat yang 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah atau malapetaka, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertitik tolak dari dua ayat ini, bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah itu hakikatnya kembali kepada Allah. Ya. Dan Allah menciptakan kita sebagai manusia, hakikatnya sebaik-baik manusia
karena kita diberi kelebihan daripada makhluk yang lain, yakni diberi akal pikiran. Atas dasar akal pikiran tersebut, selaku insan yang muslim, tentunya selagi kita sehat lahir batin, mempunyai beban tanggung jawab sesuai dengan komitmen Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih ada di dalam kandungan, yakni sebelum roh dimasukkan ke dalam jasad si jabang bayi, sudah mengadakan komitmen, adakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Ya Allah, aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Yang atas dasar itu dibuktikan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika di dunia. Resmilah kita masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, kita tentunya punya beban dan tanggung jawab untuk amalkan agama Islam ini secara baik dan benar. Amalan agama Islam secara baik dan benar sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW sebagai keteladanan yang kita ikuti dalam segala perilakunya. Dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu sebenarnya terdapat suri teladan ya, bagi kita. Untuk itu ya sama-sama kita mengikuti suri teladan ataupun keteladanan daripada baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita gak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kehidupan terus berjalan. Ya. Gak selamanya kita hidup, gak selamanya kita muda, gak selamanya kita sehat, gak selamanya kita punya kesempatan, dan gak selamanya juga kita menjadi orang kaya. Jadi kita harus menyadari hal tersebut, bahwa suatu saat cepat atau lambat ya, 5 hal tersebut ya, akan menimpa pada diri kita. Di antaranya ya tentunya ada hidup, ada kematian, ada sehat, ada sakit, ada muda, ada tua, ada sempat, ada sempit, dan ada kaya, ada miskin. Inilah laku perbuatan hidup manusia, selalu berpasang-pasangan, selalu ada dua sisi ya. Ada baik, ada buruk ya. Ada bahagia, ada juga menderita, ada sakit ya, ada sehat. Begitulah. Termasuk ada orang yang takwa, ada orang yang mungkin tidak bertakwa. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang insya Allah bertakwa ya, kita akan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa hal, di antara rasa takut ya, termasuk kelaparan di sini ketika kita puasa. Insya Allah kalau orang yang sedang puasa merasa lapar ya. Kaitannya dengan kekurangan harta ya, ada yang mengatakan ketika bayi lahir menggenggam, seolah-olah ya dunia ini akan dimiliki semua apa yang ada di dunia akan dimiliki ya. Tetapi apa kata Allah, akan diberi ketakutan tentang kekurangan harta ya. Sudah satu mungkin bikin dua, dan seterusnya. Kemudian diberi
ujian, mungkin penanaman sebagai petani ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak. Itu merupakan suatu proses, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, ya, kita tidak diperkenankan untuk berputus asa, ya, dalam ujian Allah tersebut. Ya, karena walaupun bagaimana, putus asa itu adalah perbuatan yang dosa, ya. Putus asa itu merupakan perbuatan yang dosa, dan hal tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berbuat putus asa dari segala ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga merupakan perbuatan yang dosa. Terhadap musibah apapun, ya, tadi dikatakan juga bahwasanya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita, kalaupun ada musibah apapun, ya, terlebih kalau ada orang yang sedang meninggal dunia, ya, itu tentunya kita mengucap, ya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwasanya, ya, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepadanya. Itulah sudah diatur di dalam kitab suci Al-Quran, ya, bahwasanya kalau kita tertimpa suatu musibah, kita tentunya nggak lepas dari kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Hijr, ya, Allah juga tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini itu ayat 56, ya. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dzalun. Ya, Allah mengatakan, ya, Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dzalun. Berfirman Allah, tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, ya, melainkan orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita berputus asa menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini tergolong orang yang sesat. Itu dibuktikan di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 56, ya. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, mari sama-sama kita sikapi dengan penuh bijak, bahwasanya hakikatnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kalau kita bersabar, ya, karena walaupun bagaimana ujian tersebut nggak mungkin di luar batas kemampuan seseorang yang diuji, ya. Insya Allah dengan modal sabar dan tentunya mengerjakan sholat, kita akan mampu untuk mengatasinya atas izin Allah dan atas pertolongan Allah, ya. Karena Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan penuh kesabaran dan sambil mengerjakan sholat. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semua ditimpa ujian apapun tetap bersabar dan ikhlas, ya, menerima ujian tersebut. Insya Allah kalau kita ikhlas, ya, insya Allah, ya, iman dan takwa kita akan meningkat, ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ya. Banyak
kekurangannya, ada salah hilap dan dosa, saya selaku manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah astagfirullahaladzim saya ucapkan. Itu saja saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.